warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdullah, apakah Partai Umat itu perlu ada di masa sekarang ini? Padahal kan partai sudah ada yang berasaskan Islam seperti Partai Bulan Bintang, kemudian juga Partai PKS dan sebagainya. Apakah masih diperlukan Partai Umat ini? Bagaimana peluangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan Bang Jenal ke pondok saya ini tentang seputar Partai Umat. Apakah harus ada? Jadi di sebuah negara yang demokrasi maka ada beberapa jenis kebebasan, freedom of speech, kebebasan berbicara, freedom of expression, kebebasan untuk mengungkapkan kemauan, dan freedom to choose, kebebasan untuk memilih. Nah, Partai Umat sebagaimana partai-partai yang lain juga menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih di tengah kompetisi beberapa partai yang sudah ada. Nah, Partai Umat melihat ada satu celah di dalam konstelasi politik kepartaian di tanah air, yaitu ada kerinduan kepada sebuah partai yang bisa berdiri tegak dan bebas, sebuah partai yang kritis, sebuah partai yang konstruktif tetapi tidak bersifat kolaboratif secara konotatif dengan kekuasaan. Ada kejenuhan yang harus kita akui di tengah masyarakat bahwa anggapan semua partai sama saja. Semua partai ujung-ujungnya mengejar kursi, semua partai ujung-ujungnya mengejar kekuasaan. Kalau sudah terpilih, rakyat dilupakan. Ini adalah kekesalan dan apatisme sebagian masyarakat kita kepada politik. Nah, Partai Umat hadir untuk menjawab kejenuhan masyarakat dengan kita mengambil satu sikap yang mandiri, satu sikap yang independen dari awal berdirinya. Partai Umat tidak membutuhkan biaya dari luar untuk mendirikan partai ini. Bayangkan untuk dalam waktu 60 hari kami Partai Umat harus menyusun struktur organisasi dari tingkat kecamatan, kemudian kabupaten kota, kemudian provinsi, dan induk organisasi di pusat, di ibu kota negara. Itu harus kami selesaikan dalam waktu 60 hari. Dan alhamdulillah karena pertolongan Allah semata, maka Partai Umat terbentuk sehingga mendapatkan pengakuan legal formal dari pemerintah. Nah, kami hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tentu saja ini perlu waktu untuk dibuktikan. Tetapi seruan-seruan konstruktif, kemudian mereka yang berhimpun di Partai Umat ini sudah menggambarkan jawaban-jawaban kepada kerinduan kehadiran sebuah partai Islam yang berbasis intelektualisme,
tetapi kuat juga fundamental akidahnya, fundamental agamanya, sehingga ada keseimbangan. Partai Umat ingin menggagas sebuah partai yang profesional, tetapi juga tetap dalam koridor moral dan akidah, dan juga menggagas sebuah partai yang terdiri dari para teknopolitisi. Jadi teknokrat yang berpolitik melalui sebuah partai Islam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan untuk menjawab masalah-masalah kebangsaan, dan bagaimanapun juga umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia ini secara ekonomi belum sejajar dengan kekuatan anak bangsa yang lain. Nah, ini kami ingin mensejajarkan potensi ekonomi umat Islam, karena potensi ekonomi juga ada korelasinya nanti dengan kekuatan politik. Nanti akan kita bahas ini. Tetapi yang jelas bukan konotatif berarti partai dengan kekuatan money politik. Justru itu yang akan dilawan oleh partai umat, sehingga menjadi partai yang betul-betul berbasis Islam, yang rahmatan lil alamin, Islam yang memberi perlindungan, Islam yang memberi kemaslahatan bagi seluruh anak bangsa tanpa kecuali. Jadi pendeknya partai umat ingin menjawab keluhan yang bisa kita anggap sebagai tantangan masyarakat. Adakah sebuah partai yang berbeda dengan partai-partai yang lain yang sudah ada? Nah, inilah peluang yang ingin dijawab oleh partai umat konvensional. Ya. Nah terus ini kan kesannya ya Pak bilang partai umat ini partai kafir. Ya kan? Iya. Kesan Iya. saya ya. Kenapa? Untuk menuju rahmatal lil alamin itu kan benar-benar betul mengkafirkan. Nah, ini bagaimana sistemnya untuk menjaga para pengurus partai di seluruh Indonesia supaya mereka bisa konsisten terhadap tujuan dan cita-cita partai umat? Ya, ini dijaga dan diamankan dengan struktur organisasi yang khas pada partai umat. Di samping ketua umum Bang Niko saat ini, ada Dewan Syuro yang dipimpin oleh Profesor Dr. Amin Rais. Nah, Dewan Syuro ini semacam MPR-nya yang melakukan pengawasan dan mengambil kata putus terakhir setelah disetujui oleh DPR-nya dalam tanda kutip dan presidennya dalam tanda kutip, maka dimusyawarahkan oleh Dewan Syuro. Yang namanya Dewan itu bukan hanya satu, dan Dewan Syuro ini hanya ada di pusat, di DPP partai. Bagaimana di daerah? Di daerah pengawasan ini ada majelis pengawas partai yang saya duduk di wilayah Jawa Tengah, sehingga semua keputusan-keputusan ini diambil secara kolektif kolegial. Kalau kita kira-kira ada kader yang balelo, maka akan kita undang, kita beri kesempatan untuk membela diri. Kalau memang tidak sesuai dengan garis partai, maka kita tawarkan mau taat kepada garis partai atau mencari cara lain untuk berpolitik di luar partai umat. Jadi kita terbuka, tetapi terbuka yang dipagari oleh garis-garis ideologi partai dan garis-garis ketentuan partai, agar tetap tujuannya adalah al-amru bil ma'ruf
Kemudian dalam tataran berkebangsaan kita melakukan al-amru bil adl, memerintahkan keadilan, wa nahyu anil dzulmi, dan melawan kezaliman. Ini yang konsekuensi dari tadi yang dikhawatirkan Pak Cina, kemungkinan dalam perjalanannya ada yang malelo dan lain sebagainya. Maka kita sudah mempunyai garis-garis untuk mengamankan kekhawatiran semacam itu. Ya. Nah, terus apakah partai ini partai terbuka? Maksudnya untuk partai non-muslim apa bisa masuk? Atau mereka bisa jadi pengurus? Ya, konsekuensi dari legal formal yang kita mendaftar kepada pemerintah Republik Indonesia, tentu kita menjadi partai yang terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan ini sudah terbukti dengan terbentuknya struktur organisasi dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, dengan segala macam jenis budaya, kultur, dan struktur masyarakatnya. Alhamdulillah Partai Umat bisa diterima dan Partai Umat bisa menerima selagi mengikuti garis partai dan menerima AFP partai dan menerima misi perjuangan partai berlandaskan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Nah, terus setiap partai kan pasti punya biaya operasional, terutama kantor-kantor di wilayah, di cabang, di seluruh pelosok Indonesia. Bagaimana partai umat ini bisa membiayai minimal sampai tahun 2024? Ya, bagi partai politik memang yang diutamakan adalah kemandirian secara finansial. Sebab partai yang dimodali, yang didukung secara finansial dari luar, dalam politik kan ada sinisme. There is no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Orang memang partai pasti ada sesuatu yang dimaui dari partai itu. Sehingga karena komitmen Partai Umat yang sedemikian kuat, maka dari awal kami sudah menjaga diri dari intervensi dari luar. Sehingga seluruh pembiayaan itu dilakukan oleh pendiri, kemudian oleh kader, dengan biaya seadanya dan dari kantong masing-masing. Alhamdulillah bisa terselenggara di dalam sebuah kebersamaan. Karena kita kan di dalam sebuah mujahadah, di dalam sebuah perjuangan, tentu bi anfusikum wa amwalikum. Jadi dengan jiwa kita sepenuhnya, dengan komitmen kita, tetapi juga di awal dengan kekuatan finansial yang sebagian kita infakkan untuk perjuangan di jalan Allah. Karena Partai Umat ini adalah partai yang berlandaskan Islam yang rahmatan lil alamin. Semua kita biayai. Itu tadi yang saya katakan bahwa hanya karena pertolongan Allah di dalam waktu 60 hari seluruh agenda yang menuju legalitas sebuah partai itu dipenuhi dan terbukti dengan terbitnya SK dari Kementerian Hukum dan HAM yang melegalkan partai. Tinggal selangkah lagi kami berjuang untuk terdaftar sebagai partai peserta pemilu. Insya Allah dalam waktu dekat juga itu akan terlaksana, karena militansi dan gegap gembita orang menerima Partai Umat ini alhamdulillah sangat menggembirakan sampai dengan saat ini, Bang Jena. Oh iya, kalau seandainya ada
seorang konglomerat mau bantu partai ini bagaimana? Itu tadi Secara finansial. iya. Kalau katakanlah konglomerat atau siapapun juga, ibaratnya ada katakanlah ada sarang lebah dan ada bunga. Kira-kira orang yang menghendaki madunya itu akan mendekati sarang lebah atau mendekati bunganya. Tentu mereka akan mendekati sarang lebah dengan segala resikonya untuk mendapatkan madu itu. Jadi sehingga there is no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Kenapa orang bersusah payah? Ini sudah jelas ada lebah dengan sengatnya orang nekat akan mengambil madunya. Tentu madu ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Nah, Partai Umat ingin menjadi sebuah bunga, tangkai bunga yang indah, yang menarik perhatian, yang harum, mewangi baunya, yang menjadi sumber dari hidup dan kehidupan lebah-lebah itu, yang memberi manfaat kepada orang banyak. Nah, tadi orang-orang yang punya maksud buruk, tentu mereka akan mendekati katakanlah partai-partai atau kekuatan politik lain yang sudah punya madu. Nah, Partai Umat ini baru muncul. Ibarat petani lebah itu baru buka kotak, lebahnya mungkin belum berproduksi, sehingga tidak menarik ke orang dari luar untuk mengambil madunya. Jadi biarkanlah kami ini tumbuh menjadi bunga yang indah, yang wangi, yang menyegarkan pandangan mata, menghiasi taman-taman politik di Indonesia ini tanpa diganggu oleh para pemusik madu lebah ini. Nah, kami akan menjaga diri. Untuk itu intinya diterima apa enggak, Pak? Iya, jelas ada kekuatan ekonomi, maka kami akan mengutamakan dari kekuatan ekonomi dari dalam. Kita akan berdiri di atas kaki sendiri, kita akan berdikari, membiayai diri. Karena kalau saat ini perlu dibedakan antara sebutan konglomerat yang konotatif, negatif lah. iya, dengan partai politik negatif. Nah, dengan orang yang ikhlas berinfak untuk membiayai sebuah partai. Beda kan ya. Jadi kalau misalnya Bang Jenal mau berinfak membantu Partai Umat, katakanlah, itu tidak masalah. akan bermasalah kalau Pak Jenal tidak mau ikut menjadi programnya, tidak mau ikut mendaftar menjadi anggota, gitu. ya, tapi hanya mau memberi investasi aja, uang saja. Uang saja. Nah, ini kan atau tidak memberikan komitmen untuk membesarkan Partai Umat, sehingga setiap uang yang masuk ini, kalau mengikuti asal mengikuti teladan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu min aina lagi hada, uang ini dari mana? Harus ditanya dulu. Ya. Kalau uang ini ambil dari rakyat kemudian dibagikan ke partai,
partainya senang tapi rakyatnya merdeka, rakyatnya menderita, kan percuma. Jadi silakan kalau akan membantu, tapi kami akan bentuknya infak ya. Iya, tidak punya embel-embel. tanpa embel-embel, dan harus jelas. Mana lagi ada? Anda ini uangnya dari mana? Kita akan tegas soal itu. Dan ini kan begini, kalau ini perlu keterangan mungkin sudah 1 tahun ya partai ini berjalan dan ternyata semakin kuat. Kemudian terjadi partai-partai lain yang katakanlah sudah pernah jadi DPR, pusat dan sebagainya, dan ini bergabung, tentu saja mereka kan punya tendensi tertentu. Itu bagaimana respon dari partai umat? Iya. Saya dari PKS, dari PAN, dari Golkar, dan mana? Iya, sebagai partai, di sana setelah perkembangannya itu kayaknya menggembirakan. Ya, saya paham Pak Kira tadi. Kita ini mendasari perjuangan pada keikhlasan. Kalau kita posisi, misalnya sebagai jabatan di partai apa? Iya. Kalau jabatan itu masih ada kekosongan di dalam partai struktur, tentu tidak masalah. Tapi tidak mungkin menggeser yang sudah ada. Itu kan secara adab politik juga kurang adab ya, tidak sehat kan. Nah, kalau endingnya karena mereka mau menjadi caleg, ya itu maksud saya di partai umat, mereka kan sudah ada dana lah ibaratnya. Tentu mereka harus meskipun tidak harus katakanlah main uang gitu ya, tapi mereka punya operasional ya. Iya, kalau mereka sesuai mengikuti ADART dan memahami betul bahwa ini adalah partai perjuangan, ini adalah sebuah partai perlawanan kepada ketidakadilan, ini adalah sebuah partai perlawanan kepada kezaliman. Kalau mereka siap dengan itu, why not? Mungkin mereka pada kekuatan politik yang lain hasratnya terbendung, terhalangi, takut di-recall dan lain sebagainya untuk menjalankan idealismenya. Maka kemudian mereka ingin mencari ruang kebebasan idealisme yang dianggap cocok, dan ketika partai umat dianggap cocok untuk mengembangkan idealismenya yang sejalan dengan idealisme partai umat, why not? Tapi kalau semata-mata merasa punya uang, bisa menjadi anggota legislatif, ya, tahu-tahu jadi, kita tentu akan selektif mengenai hal ini. Nah terus begini Pak, ada nggak sih sebetulnya contoh partai sejenis partai umat yang eksklusif ya memperjuangkan Islam di dunia ini? Ada sebuah contoh yang diperjuangkan dari bawah, yang diperjuangkan dari umat sendiri, kemudian dikelola secara manajemen yang bagus, kemudian jadi kekuatan. Ya tentu di daerah mana, di negara mana yang terjadi. Kita boleh saja contoh di zaman Rasulullah dan sebagainya. Kita koreksi dulu Pak Jena. Jadi partai umat itu bukan partai yang eksklusif, tapi kita partai yang inklusif ya. Karena konsekuensi dengan kita mendaftar sebagai partai politik secara legal, maka kita inklusif, terbuka bagi siapapun juga yang cocok dengan komitmen visi dan misi partai ya, partai umat. Tentu kita welcome. Kemudian ada beberapa contoh yang tentu sebuah partai itu ada fluktuasinya. Ada masa dia berdiri, ada masa lemah, masa kejayaan, kemudian masa lemah kembali. Contoh yang klasik itu kan di Mesir ada Ikhwanul Muslimin. Itu kan ketika Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok Islam yang
Kalau saya baca itu di beberapa literatur, mereka itu mempunyai semacam dua sayap. Ada sayap politik dan ada sayap sosial, sehingga mudah diterima. Dia berkembang. Lawan yang dihadapi adalah sekularisme di Mesir. Walaupun dari beberapa informasi atau literatur itu kita bisa membaca bahwa Ikhwanul Muslimin ini menghasilkan beberapa pemimpin di Mesir. Tetapi setelah pemimpin itu jadi, kemudian menjadi lawan bagi Ikhwanul Muslimin itu sendiri. Jadi itu ya bisa terjadi. Yang mengangkat dia kemudian ditenggelamkan oleh yang diangkat. Dan resistensi terhadap kekuatan politik Islam itu memang mengglobal. Dan ini mungkin bagian dari Islamofobi. Katakanlah seperti di Aljazair, waktu Islam menang, tumbuh, kemudian dianulir. Di Palestina. Jadi mana? Mungkin sekarang ini yang fenomena yang menarik yang sedang menjadi perhatian orang itu kan Erdogan di Turki, ya, dengan semangat keislamannya, kemudian pengaruhnya ini tidak hanya domestik, tetapi mengglobal. Kalau di Malaysia ada sih partai Islam, Pak? Di Malaysia ada partai Islam. Wah, cukup solid, tetapi nampaknya belum berhasil mengambil suatu kekuasaan negara secara utuh. Dan kalau kita sejarah nasional dulu, Masyumi pernah menjadi kekuatan politik, walaupun belum berhasil, walaupun belum berhasil menjadi kekuatan politik terbesar nomor satu di Indonesia. Kekuatan politik itu bisa kuantitas, bisa juga secara kualitas. Kalau kita lihat di dalam dinamika politik, katakanlah klasik di Indonesia di era Masyumi, PNI, dan juga PKI waktu itu, Masyumi ini bukan yang terbesar, tetapi yang mewarnai baik pemberitaan, wacana, dan dinamika politik ini adalah orang-orang Masyumi. Karena pada saat itu memang intelektualnya banyak. Nah, justru itu. Dan mereka sangat mahir untuk mengangkat bertaruh lah ya dengan isu-isu tertentu, kemudian melakukan perdebatan yang elegan. Jadi bukan perdebatan ala Twitter sekarang, Pak. Saya bisa melarikan diri, tidak tanggung jawab. Iya, saya sendiri tidak cocok itu dengan bahasa-bahasa sosial media yang sarkasme, kasar dan sebagainya. Itu insya Allah di partai umat tidak ada yang seperti itu. Seandainya ya Pak, ini nanti partai ini menjadi kuat, punya pengaruh yang kuat juga, kan tentu saja akan memilih presiden, Pak. Nah, presiden menurut kriteria partai umat seperti apa? Atau kalau misalnya sekarang lagi diwacanakan ya, seperti Anies Baswedan, terus Ganjar, terus Puan dan sebagainya, ini kira-kira partai umat ini akan memilih yang punya karakter seperti apa? Kalau karakter seperti apa atau mau mencalonkan diri, kekuatannya seperti apa, tentu sebagai partai Islam kita kembalikan kepada prinsip-prinsip leadership di dalam Islam, yaitu sidik, amanah, fatomah, tabligh. Tentu kita utamakan adalah itu. Ya. Tapi dalam politik itu kan ada politik yang on the surface, yang di permukaan, dan ada yang below the surface, yang di bawah
permukaan. Sekarang ini yang muncul kan yang di atas permukaan. Bagaimana yang di bawah permukaan ini itu kan baru akan muncul nanti mendekati 2024. Jadi Partai Umat tentu akan memusyawarahkan ini, dan Dewan Syuro yang tentu akan mengambil keputusan dengan mendengar aspirasi dari umat Islam khususnya dan kebutuhan-kebutuhan kebangsaan pada umumnya. Maka mungkin kita akan sampai pada satu keputusan, memilih sendiri atau mendukung dari kekuatan politik lain, itu barangkali baru akan diputuskan pada saatnya. Kami sekarang yang utama adalah melakukan rekrutmen, terutama kepada kaum milenial agar tidak buta politik. Oke. Nah, sementara kan saya lihat ada program untuk komputer dan sebagainya dari Partai Umat karena untuk membaik kaum milenial. Itu gimana? Ya, seperti apa sebetulnya? memang kita menggagas sebuah partai yang menggunakan semua sarana legal yang tersedia. Sarana yang paling utama tentu wajah, saling tatap wajah. Tapi itu di era digital semacam ini sudah tidak mencukupi lagi. Bagaimana agar gagasan-gagasan Partai Umat sampai kepada masyarakat yang lebih luas? Tentu kita membutuhkan bantuan sarana elektronik seperti yang sedang kita lakukan semacam ini dengan Bang Jenal memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya sebagai kader Partai Umat. Apakah jawaban saya bisa diterima oleh audiens atau tidak? Nanti kan publik yang akan memberikan penilaian. Kami hanya menyampaikan. Bang Jenal sebagai orang yang saya tahu netral dan tidak pernah punya KT apapun. Kartu tanda apapun belum pernah punya, dan Pak Jenal konsisten dengan itu. Saya sangat menghormati. Tapi keistimewaan Bang Jenal ini kan tidak berpolitik, tetapi tetap menggunakan hak pilih politiknya. Itu yang terpenting. Nah, dengan cara-cara seperti ini maka akan didengar lebih luas. Nah, kita tentu mengharapkan kader-kader muda, kader-kader milenial, para profesional di bidang IT untuk bergabung bersama dengan Partai Umat. Kita akan buka wahana-wahana kreasi, dan sudah banyak Pak Dina. Seperti misalnya kalau ada hari besar, mereka membuat display, membuat page, kemudian membuat satu ilustrasi grafis yang menggambarkan apa yang sedang diperingati atau apa yang sedang terjadi dengan latar belakang atau latar depan atau mix gabungan di dalam sebuah karya grafis yang indah, yang di dalamnya ada perisai dan bintang, kadang ada tulisan Partai Umat, kadang tidak ada tulisan Partai Umat, tetapi menunjukkan identitas Partai Umat. Ini digagas oleh kaula-kaula muda, oleh teman-teman yang aktif dan hobi bermain dengan perangkat gadgetnya atau perangkat komputernya, menghasilkan karya-karya indah, dan itu bersebaran di alhamdulillah. Ini memberikan bukti juga bahwa Partai Umat diterima, karena dari sekian ribu mungkin ya gambar-gambar ikonik itu yang menggambarkan partai di media sosial, tidak mungkin itu semua dibikin oleh kader. Kami nggak mampu. Artinya apa? Ada kader-kader muda yang sadar
komunikasi elektronik, kemudian langsung maupun tidak langsung membantu sosialisasi, membantu proses ta'aruf partai umat dengan karya-karya mereka. Dan saya sangat hormat dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para milenial, para kader muda atau calon kader atau mereka yang simpati dan menaruh harapan pada pertemuan partai umat. Saya sangat appreciate dan mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada. Ya, karena kan saya berkaitan karena ketua umum partai umat itu kan dokter IT ya. Betul. Jadi saya kira mungkin juga nanti akan mengarahkan kepada kader-kader muda milenial untuk bagaimana menguasai IT di zaman sekarang ini. Bila nanti partai umat akan mendapat simpati dari kader-kader muda. Ya, itu mungkin satu keniscayaan ya. Artinya seorang pemimpin tentu dia akan menggunakan talentanya untuk memberikan warna, memberikan arah kepada audiensnya secara umum dan kepada partainya secara khusus. Kita ambil contoh Bung Karno. Beliau seorang insinyur dan sangat intens pada arsitektur dan bangunan-bangunan teknis sipil. Nah, sebagai presiden negara yang sebuah merdeka, beliau kan menggagas dua hal. Pertama adalah mission building, membangun bangsa, karakter building, membangun karakter. Jadi Bung Karno itu bagus dia menjalankan dua hal. Jadi, secara fisik dan juga secara karakter harus dibangun. Dan ini yang beliau lakukan. Walaupun tentu ada resistensi, ada kritik dari kekuatan politik yang tidak sependapat. Wajar lah itu. Ya, dianggap proyek mercusuar dan lain sebagainya. Tapi beliau memandangnya sebagai kita ini sebuah bangsa yang baru merdeka. Kita ingin memiliki ibu kota negara yang sejajar dengan kota-kota besar dunia. Saya kira baik-baik saja itu sebagai sebuah gagasan seorang leader. Justru sekarang ini yang kita butuhkan. Nah, alhamdulillah partai umat dipimpin oleh seorang pakar IT yang tentu tidak jauh moreles ya, sedikit atau banyak akan mempengaruhi organisasinya. Ya, saya kira itu cukup dan alhamdulillah Pak, jadi kita masyarakat bisa tahu tentang apa sih sebetulnya partai umat. Nanti lain kali kita sambung tentang pembicaraan tentang karena Pak Abdul itu sebagai arsitek ya, kita ingin bicara